Pada kesempatan ini saya merasa sangat sangat terhormat ini ya, disandingkan dengan para narasumber. Ada Bang Nasir Jamil, ada Pak M Nurjuli, orang biasa sebutnya Om Nurjuli ya. Beliau saksi langsung penandatanganan MOU Helsinki ya. Sekali lagi terima kasih ini atas kesempatan pertamanya gitu ya. Biasanya selalu kesempatan terakhir gitu. Macam Nana tadi kesempatan terakhir. Baik, alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bang Nasir, assalamualaikum, gitu dah, itu dah bergabung. Kita semua ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam keadaan sehat di tengah pandemi yang sudah hampir 2 tahun ya melanda kita. Alhamdulillah, semoga ini segera berlalu. Saya gimana ya ini? Saya agak bingung di posisi mana nih saya. Kalau saya bukan ini, saya akan lebih keluar ini ya kan, tapi KKR Aceh, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi ini kan satu lembaga juga, artinya saya akan masuk mungkin pada tupoksi apa yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh ya, kemudian kendala-kendalanya apa dan apa yang sudah kita capai untuk pemenuhan dan pemulihan dan pemenuhan hak korban. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ini adalah salah satu butir dari MOU dari ada 6 poin itu, yang salah satunya itu di poin hak asasi manusia. Itu saya mencatat di di poin kedua 23 itu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh akan dibentuk di Aceh oleh komisi, dan itu sebagai upaya untuk menentukan rekonsiliasi. Ini salah satu yang terdapat dalam MOU. Baik, saat ini KKR Aceh itu sudah masuk pada akhir masa kerja ya, di mana KKR Aceh kami sudah pada tahap untuk merekomendasikan yang pertama rekomendasi reparasi, kemudian juga laporan akhir yang memang menjadi tanggung jawab KKR untuk menyerahkan kepada pemerintah Aceh ya, baik itu pemerintah Aceh, pemerintah pusat dan juga daerah ya. Oke, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa mungkin kita juga sudah tahu, ini saya tidak masuk lagi kepada apa itu KKR atau seperti apa kerjanya, karena kita fokus pada apa yang sudah upaya-upaya apa yang sudah kami lakukan dan apa yang sudah kami temukan dalam masa kerja kami selama 5 tahun. Ini tersisa 3 bulan lagi kami di periode ini. Baik, mungkin di slide yang sudah ditampilkan dapat kita lihat temuan-temuan KKR Aceh dari hasil pengungkapan kebenaran. Langsung yang mungkin yang kedua, next, lanjut. Ini dia sebaran wilayah. Kami sudah mengambil pernyataan itu dari tahun 2017 sampai 2020 ya. Di 2017 itu di di pertengahan, karena di awal itu kami harus menata ini lembaga sampai harus cari kantor semua gitu kan. Dan saya pikir di sini bukan poin untuk kita menyampaikan itu, tapi inilah kendala-kendala di internal yang kami yang kami hadapi. Jadi kita sudah mengambil pernyataan di 18 kabupaten kota. Mungkin dapat dilihat itu berapa yang laki-laki sudah 3.000 sekian dan perempuan 1.738 orang di 18 kabupaten kota. Baik, next lagi. Assalamualaikum. Next, oke. Selanjutnya, oke. Ini presentasinya 60%, 63% laki-laki dan 30% perempuan yang sudah kita ambil pernyataannya untuk korban dan juga keluarga korban. Oke, silakan next lagi.
Ini dia apa namanya, berdasarkan grafik. Saya pikir langsung lanjut. Ya, ini mungkin yang menjadi apa ya, poin kita, seperti apa sih kondisi korban ya, masalah korban konflik atau korban pelanggaran HAM di Aceh. Ini kita dapat kami lihat ini dari 5.000 sekian yang sudah kami data di KKR Aceh. Tingkat pendidikan yang tertinggi itu di SD atau MIN. Kemudian yang tidak sekolah itu ada 5.000 sekian. Dapat kita lihat yang SMP, jadi tingkat pendidikan yang paling banyak itu di SD dan MIN. Tentu ini menjadi satu gambaran bagi kita, kalau masyarakat berpendidikan rendah, tentu ini akan korelasi dengan tingkat kesejahteraannya, ya. Oke, ini bisa dilihat. Next, lanjut. Ya, ini grafiknya. Lanjut saja, saya pikir ini sebagai temuan saja. Oke, lanjut. Next. Ya, ini dia jenis pekerjaan korban yang sudah kita data tadi dari 5.000 sekian korban ya yang sudah data di KKR Aceh. Itu yang paling banyak pekerjaan mereka itu petani dan juga di tentunya ini di daerah-daerah pedalaman. Petani tidak bekerja itu di sini artinya ibu rumah tangga ya. Kemudian di rasa pedagang dan semua ini bisa dilihat saja. Saya pikir ini sebagai temuan kami, ini data yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran selama 3 tahun. Memang ini sedikit saya ingin sampaikan. Saya teringat di kemarin di waktu saya webinar di 15 tahun peringatan MOU kemarin. Ya saya memahami itu, oh ini Ibu Enal nih menyampaikan ini teori-teori saja gitu kan. Tapi inilah kerja KKR, data-data inilah hasil kerja kami gitu. Hasil dari pengungkapan kebenaran yang sudah kami lakukan di KKR Aceh selama 3 tahun. Dan ini kita sudah masuk pada tahap merekomendasi baik itu reparasi korban maupun perubahan-perubahan yang lain begitu, dan juga laporan akhir. Oke, next. Selanjutnya ini mungkin yang tadi dalam bentuk grafik itu. Oke, lanjut next. Yang penting usia, dan pada saat ini dari data kita itu usia korban memang sudah banyak yang lansia ya, yang di atas 50-an. Tentu ini juga harus menjadi pemikiran kita ya, pemerintah ini seperti apa. Karena yang sangat bermasalah itu adalah di dalam kesehatan mereka gitu. Ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku sebuah aksi katanya menuju lebih kurang 100 kilometer tujuan Skygun. Nyo nak ke tentu saya pun mungkin kita dengar sekret dua khabar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pendapat ronyo rencana dan pakan duduk bendera bang tau. Rencana ni kamu ya rekreasi ke Skyun. Ya. Bak tempat ujung Nanggro Denmark. Jadi penduduk Nanggro benderanya nak sebagai aspirasi. Ya. Untuk mengingat sampai katanya yang bawa dengan pun bendera Nanggro katanya. Ya. Jadi sekiranya pun megah tak kota pun sekiranya. Sekiranya aku nak taboh yang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang hantam nak terjadi di sini di seluruh dunia. Di sana bak uleh nak ia mupa. Ya. Jadi ubina turis internasional yang megah ya tempatnya ni. Ya. Jadi tajak kan tayangin tiba ia ino hana hantibana kun hana pantai. Pantai dari sini ipok kena dari ipok kena. Jadi sabah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kun imupa. Imupa. Jadi selon depu nya sekiranya nak ke sebuah kota termegah di Denmark, kota turisnya mana? Ya betul. Yang ke nyempat sabana kalon sit. Ya, jadi nak ada abah betul yang ke siap dengan bendera. Alhamdulillah tanya tak peduli, tak lemah, tambah saja tanya nak identitas. Jadi dua abah betul kana dan perharakan lom na barau. Insyaallah kami sapa pada tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.